Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fiano Rossi dari kelas 10 TKJ 1 ingin mempresentasikan modul renang. Keterampilan gerak renang, aktivitas gerak renang. Berenang merupakan salah satu aktivitas di air yang menyenangkan, yang dapat menyesuaikan gerakan dengan sifat-sifat air. Marilah kita mencoba melakukan aktivitas renang dengan bergaya seperti gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya punggung, serta gaya kupu-kupu atau dolphin. Mengenal aktivitas gerak renang. Tujuan berenang tidak semata-mata untuk mencapai prestasi, tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih luas, diantaranya adalah untuk pembentukan dan pengembangan fisik, pembinaan hidup sehat, memelihara kesegaran jasmani, dan meningkatkan kapasitas tubuh, serta untuk keselamatan. Namun, lebih dari itu, banyak hal-hal positif yang bisa kita rasakan langsung atau tidak langsung kalau kita menguasai renang. Manfaat renang bagi tubuh: 1. Meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. 2. Meningkatkan kapasitas vital paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengambil oksigen yang kita dapat diperlukan dalam proses oksida atau pembakaran. 3. Mempengaruhi otot menjadi berisi. 2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam renang. A. Aktivitas yang harus dilakukan sebelum berenang. Contohnya: 1. Melakukan pemanasan untuk mencegah terjadinya kekang otot pada saat berenang. Pemanasan senam bisa dilakukan dengan cara menggerak-gerakkan badan senam kecil atau dengan berlari-lari kecil. 2. Mandi pada air pancuran yang tersedia sebelum masuk kolam renang. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tubuh dalam keadaan bersih dan tubuh dapat menyesuaikan dengan suhu air. 3. Memakai pakaian renang yang berwarna tidak putih, karena air kolam dapat menyebabkan pakaian berwarna putih berubah menjadi kekuning-kuningan. 4. Mengamati kedalaman kolam renang dan menyesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Jangan berenang dalam keadaan perut kosong atau terlalu kenyang, karena dalam berenang diperlukan banyak tenaga, dan apabila perut terlalu kenyang, maka beban tubuh menjadi lebih berat. B. Aktivitas yang harus dilakukan sesudah berenang. Yang 1. Membasuh mata agar bersih dari kotoran. Hal ini perlu dilakukan karena air dalam kolam renang biasanya kurang baik untuk kesehatan mata dan mengandung kaporit. 2. Jika telinga kemasukan air, diusahakan air bisa keluar kembali sambil loncat-loncat atau dengan cara lain. B. Kategori keterampilan gerak aktivitas renang. 1. Prinsip mengapung. Teori menyatakan bahwa sebuah kapal yang bermuatan ringan akan mudah ditarik atau didorong di dalam air. Begitupun seorang perenang yang ringan akan mudah mengapung di atas air jika dibandingkan dengan perenang yang lebih berat daya mengapungnya. Perenang memiliki bermacam-macam bentuk tubuh, ukuran, pengembangan otot, berat badan, jaringan lemak, dan kapasitas paru-paru, yang semua itu mempengaruhi gaya apapun dan posisi apapun seseorang. Bagi perenang pemula, cara mengapung di permukaan itu sulit untuk dilakukan. Untuk dapat mengapung dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam berlatih. Ada beberapa cara untuk melatih mengapung, yaitu sebagai berikut. A. Masuk dalam air. Belajar renang sebaiknya dilakukan di dalam kolam yang dangkal atau yaitu sedikit kurang lebih 1 meter. Untuk berlatih mengapung dengan masuk dalam air, lakukan hal berikut ini. 1. Berlututlah dengan menggerakkan lengan di bawah permukaan air. Berpeganganlah pada pegangan khusus di sisi kolam renang dan tariklah tubuh maju mundur serta menjauh mendekati dinding. Carilah tangga masuk kolam yang
terendam dalam air, letakkan dua tangan di atas permukaan tangan dengan menghadap ke bawah dan kepala menghadap ke dinding kolam. Kemudian apunglah kakimu terjulur ke belakang sehingga tubuh akan merasakan melayang di permukaan air. Kemudian lakukan naik turun di anak tangga sebanyak 5-6 kali. 4. Berpegangan di pinggir kolam renang, kemudian tonggok dan tungkai diluruskan atau diangkat ke permukaan air, kemudian mengambanglah dengan posisi telungkup, tangan lurus ke depan dan kepala terangkat dari permukaan air. B. Mengapung. Latihan mengapung dapat dilakukan sebagai berikut. A. 1. Tangan berpegangan pada tiang atau parit di dinding kolam, atau angkat kaki hingga tubuh dalam posisi telungkup dan gerak kedua kaki naik berulang-ulang, maka tubuh merasakan menggambang di permukaan air. B. Berlatih mengapung dengan tangan memegang papan luncur masuk ke dalam air. Saat tangan memegang papan luncur, angkatlah kedua kaki hingga mengambang telungkup, maka tubuh akan merasakan mengambang di permukaan air. D. Keterampilan gerak renang gaya dada. 1. Mengenal aktivitas gerak renangnya gaya dada. Renang gaya dada atau six stroke atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua kaki menendang ke arah luar. 2. Keterampilan gerak renang gaya dada. Bentuk-bentuk latihan gerak renang gaya dada yang berhubungan dengan kesehatan antara lain sebagai berikut. A. Gerakan kaki. 1. Lutut dibengkokkan ke dalam atau ditekukan. 2. Kemudian tendangkan atau luruskan kaki dengan posisi kedua kaki terbuka dan dirapatkan. 3. Ulangi urutan gerakan tungkai, tekuk, tendang, rapatkan secara berulang terus. B. Gerakan tangan. 1. Kedua tangan harus lurus di atas kepala. 2. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan kiri sambil memutar telapak tangan ke arah luar dan tarik ke bawah. 3. Luruskan tangan kembali. 4. Dan ulangi dengan urutan lurus tangan di atas kepala, gerakan tangan ke samping kiri dan kanan. C. Mengambil napas. Mengambil napas pada gaya renang gaya dada dilakukan saat posisi kepala berada di atas permukaan airnya, yakni saat dorong kedua lengan. Gerakan sambil mengambil napas biasanya dilakukan 1 kali gerakan kaki, 1 kali gerakan tangan dan ambil napas. Koordinasi gerak lengan, tungkai dan pernapasan lengan dada. Kesalahan yang sering terjadi ketika gerak renang gaya dada adalah sikap badan kaku, badan tidak streamline, cara ayunan tangan atau kaki yang kurang pas, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukan keterampilan yang sesuai dengan tujuan dari gerak renang gaya dada tersebut. Usahakan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Aktivitas renang merupakan salah satu aktivitas kolam air yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gerakan yang teratur. Gerakan tersebut adalah koordinasi dari gerakan kaki, gerakan tangan, anggota tubuh yang lain. Cara ambil nafas. Tujuan berenang tidak semata-mata untuk mencapai prestasi, tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Diantaranya adalah untuk A. Pembentukan dan pengembangan fisik. B. Pembinaan hidup sehat. C. Pemeliharaan kesegaran jasmani. D. Peningkatan kapasitas tubuh. Pertolongan pertama, gawat darurat di air. 1. Pentingnya pertolongan pertama pada kecelakaan di air. Kecelakaan merupakan peristiwa tidak terduga yang menimpa seseorang. Peristiwa tersebut terjadi begitu saja, tidak direncanakan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak memilih siapa yang akan mendapatkannya. A. Tujuan PPK air.
Satu, untuk menjelaskan risiko pada kecelakaan di aktivitas air. 2. Untuk memaparkan cara pertolongan pertama pada kecelakaan aktivitas air. 3. Untuk memberikan informasi risiko kecelakaan di atas air. B. Manfaat PPK aktivitas air. 1. Dapat memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan air. 2. Mengantisipasi risiko kecelakaan pada olahraga air. 3. Mengetahui penanggulangan kecelakaan di air. Peraturan keselamatan di kolam renang. Dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan air pada saat aktivitas berenang, setiap perenang perlu memperhatikan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah dirancang demi keselamatan dan memperkecil resiko kecelakaan. Berikut beberapa hal terkait keselamatan di kolam renang. 1. Alat dan fasilitas. 1. Sarana prasarana kolam renang yang standar. 2. Alat pembantu keselamatan, tongkat atau galah, tambang plastik, ban yang bertali atau pelampung. 3. Rambu-rambu keselamatan renang. A. Berhati-hatilah. B. Perenang-perenang pemula harus dijaga oleh orang dewasa yang mempunyai penggunaan alat keselamatan dan prosedur darurat. C. Tidak boleh berenang setelah makan atau berenang perut dalam keadaan kosong. D. Pemanasan badan sebelum Anda berenang untuk mencegah kram. D. Jika Anda baru saja belajar berenang, sebaiknya belajar di tempat yang dangkal. F. Keluarkanlah dari kolam renang jika ada kilat dan petir. G. Jangan berlari mengitari tepi kolam, kamu bisa tergelincir dan mendapatkan luka atau jatuh. H. Jika diizinkan menggunakan peralatan, gunakanlah dengan hati-hati. I. Pastikan kolam renang tempat latihan Anda tersedia alat pengapung dan peralatan penolong serta petugas pengawas kolam renang atau lifeguard. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.